Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain yaqul syurutus sujudi sab'atun bal aksar. Syarat sahnya sujud, syarat untuk melakukan sujud ketika sholat itu ada 7. Ahaduha ayasjuda ala sabati a'dha. Lima ruwiya an Ibn Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an sujuda ala sab'ati a'zam ala al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain wa alla akuffal siyaba wasya'ra. Rawahu Syaikhan. Pertama, syarat sujud adalah seseorang ketika melakukan sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Sebagaimana hadis yang disanadkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk bersujud atas 7 tulang. Alal jabhati, kening, jidat, wal yadaini, 2 telapak tangan, war rukbatani, 2 dengkul, wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari 2 telapak kaki. Wala akuffal siyab wasya'ra. Aku diperintahkan untuk tidak membalutnya dengan pakaian dan rambut. Yang sini tadi apa? Sekepala tadi. Ini dalil bahwa sujud itu harus atas 7 anggota. Wasaniha an takuna jabhatuhu maksyufah. Yang kedua, hendaklah waktu sujud itu posisi dahinya dalam keadaan maksyufah, terbuka. Jadi artinya terbuka, tidak boleh ada penghalang. Illa li'udrin kawujudi sya'ri sabitin fiha wa asabatin liwaja'in haitsu syuqqat naz'uha musyaqqatan syadidatan. Kecuali karena uzur, macam ada rambut yang tumbuh di kening, ada rambut asli, yang tumbuh di kening, dan atau ada perban karena sakit, karena luka. Jadi misal kepala ni kapak wong, jadi terpaksa ditutup. Sehingga sulit untuk melepaskannya. Haitsu syuqqan naz'uha musyaqqatan syadidatan, dengan kesulitan yang berat. Kalau ini dibuka, perbannya dibuka, mungkin akan jadi mudarat lebih besar. Nah, itu namanya uzur. Tapi kalau dia tak kata uzur, tidak boleh. Wa ala yu'idu in wada'a ala tuhri walau yakun tahtaha najisun ghairu ma'fuin anhu. Dan ia tidak harus mengulang salatnya tersebut jika ia meletakkan perban itu di dalam keadaan suci dan tidak terdapat di bawah perban suatu najis yang tidak dimaafkan. Wa ila ada, dan jika tidak demikian maka ia harus mengulang salat tersebut. Kalau misal ada najis,
Walau fatahat fiha sukbatun fil insidad al-khalqi fayra'i as-satr li'anau. Dan seandainya terbuka di dahi suatu lubang bolong pada permukaan yang tertutup secara alami sejak lahir, maka ia harus memprioritaskan akan penutupan lubang itu, karena sesungguhnya hal itu adalah lebih dianjurkan untuk dilakukan. Tebok, palanya ini tebok, terpaksa diinjuk penutup. Walau yabisat jaldatun fiha hatta sara la yuhissu bima yusibuha sahha sujudu alaiha wa alla yukallifu izalatuha wa illam yahsulu lahu min dzalika musyaqqah. Dan seandainya terdapat kulit yang mengering di dahi, jerawat misalnya, pokoknya yang kering atau bekas tatu, hingga menjadi tidak dapat ia rasakan terhadap sesuatu yang dialaminya, karena ini ada penghalang, jadi daging dalam tidak terasa, maka sah sujud di atas dahi yang tersebut, dan tidak dibebankan untuk menghilangkan kulit tersebut meskipun tidak didapati kesulitan baginya untuk menghilangkannya. Tidak usah dikopek-kopei, biarlah asalnya asli. Jerawat misalnya ada bisul sehingga apa dan yang ngering tak usah dibuang, sehingga dia lepas sewek tak apa-apa sah. Wasalisuha at-tahammulu bi ra'sihi ai al-jabhati faqad duna baqiyatul a'dha. Dan syarat yang ketiga yaitu membuat terbebani berat penekanan akan kepalanya pada area dahi saja sini, tidak pada organ-organ lainnya. Wa huwa ayusiba sikla ra'sihi mawdi'a sujudih. Dan penekanan dengan kepala adalah menggerakkan berat kepalanya ke tempat sujudnya. Jadi dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan beratnya kepala waktu sujud kalau dia ada apa? Ada kapas. Ada kapas. Nah, kapas itu ditimpa oleh kepalanya, maka kapas itu terpelenyet. Itu ukuran beratnya kepala. Jadi bukan pula harus ditekan kenian, asal yang penting keningnya ini tertempel ke tempat sujud. Tidak boleh tidak boleh diayangi, tidak boleh ditahan tangan sehingga kepala ni tidak menekan, tidak boleh. Macam wong Big Den. Wong Big Den kan nahan tangan. Ana dulu pernah juara Big Den. Big Den alhamdulillah tidak patah tangan. Tak kata kuang barat. Ada tahun berapa lah Big Den Oh, tidak 2009. Ustaz masih bujang. 95 Tidak 95 anak sudah kuliah 95. Katik guna juga nginget. Apa natang ke duit nginget tidak ada. Nginget gawe kati agu. Dah buyan. Jadi balik cerita tadi, kalau kita tangan yang kita tekankan, otomatis kepala ni ngantung. Tidak ada boleh. Jadi kepala mesti ditekan. Nah, yang jadi ukuran waktu sujud itu kepala yang di tempat sujud. Adapun ngeno kenedung pada tempat sujud itu tidak termasuk rukun. Disunatkan hidung itu juga dikenakan tempat sujud, dicepekkan kening. Kalau misalnya tidak ada kena hidung, tidak terasa tertempel, tidak apa-apa. Tapi jangan nenggit macam ini sujud, macam itu kan. Kagak ada lagi situ. Jadi di sini tidak usah nak pakai berfikir untuk dihitamkan kening. Ya, jadi ditempelkan sujud. At-tahammulu bi ra'sihi duna baqiyatil a'dha.
tidak pada organ-organ lain. Cukup kening baik. Organ lain ya hidung, ya dagu. So, kalau hidungnya mancung, insya Allah kena. Kalau dia misal hidungnya tidak katik batangnya, mana nak kena. Warabiuha adamul huwi li ghairihi. Syarat sujud keempat tidak menurunkan tubuh selain untuk sujud. As-suqutu min a'la ila asfal. Maksudnya luruh bergerak turun dari bagian atas ke bagian bawah. Wa amma bid'a. Adapun dengan wa khamisuha alla yasjuda ala syai'in ay muttasili bihi yataharraku biharakatihi ay fi qiyami walau bil quwwah. Syarat sujud yang kelima, ini yang banyak yang harus diperhatikan. Mesti alla yasjuda ala syai'in. Dia tidak boleh sujud di atas sesuatu. Maksudnya ay muttasili bihi, yang berhubungan yataharraku biharakatihi, sesuatu benda yang bergerak dengan sebab gerakan dirinya, baik waktu dia berdiri maupun dengan kekuatannya. Jadi tidak boleh sujud pada tempat yang bergerak. Contohnya misal kita maki sauban, maki sal. Nah, kan ada ujungnya sal itu. Nah, ujung sal ini nutup kening waktu sujud. Waktu sujud kening tertutup oleh ujung sal tadi misal. Waktu dia berangkat, melok lagi mamang ini. Waktu dia berangkat, melok berangkat sauban tadi. Waktu dia sujud, melok sujud. Itu namanya benda yang bergerak. Tidak boleh sujud di pojok ini. Termasuk wong betina tidak boleh sujud di pojok telekung. Ada betina ni makai apa? Makai telekung kan sampai ke badan. Nah, wong betina ni kadang-kadang bagian depan ini dilibarkannya sehingga dia sujud di telekung tidak sah. Jadi dia mesti meletakkan keningnya tadi di atas sejadah tempat sujud. Tak boleh di pojok telekung. Karena waktu dia naik, dia tegak, melok tegak. Maju, duduk maju. 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 Cak, maju. Maju ana. Kamu jengok Masjid Agung Nah, di Masjid Agung itu bagian sejadah depannya ada jarit putih. Ada macam kain putih Kan tak ada nyambung dengan sejadah, cuma untuk kening wae. Gerak dia. Atau misal example sapu tangan. Kita naruh sapu tangan di tempat untuk sujud. Itu kan sifatnya sapu tangan tu mantap. Atau sal tadi kita kapal ke dari pucuk bau kita ucul ke. Kita taruh, kan waktu kita naik dia mantap di situlah. Nah, maka sujud di benda ini tidak apa-apa. Karena dia tidak bergerak. Tapi kalau dia sifatnya bergerak, naik melok naik, turun melok turun, la yasjud 'alal mutaharrik. Jadi tidak diperbolehkan sujud pada benda yang bergerak macam ini. Tidak apa? Tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh tak ada sujud, tak ada sah. Ada yang mengatakan, kita galak wong balik umrah galak ngenjuk sejadah kecil.
ada sejadah kecil untuk kening wae, tidak apa-apa dipakai. Karena dia tu mantap, sejadah tu mantap, tidak bergerak. Yang tidak diperbolehkan itu pada benda yang bergerak. Karena kita di Palembang ini ada yang berpendapat tidak boleh sujud pada tempat benda yang tidak ada nyambung jadi sikok ke dalam ke badan waktu sujud. Maka tidak boleh sujud pada tempat itu. Maksudnya sejadah kecil tadi itu cuman tertempel di kening we. Di tangan tak kate, di jengku tak kate. Katanya 6 anggota tu tidak ada kena, maka tidak sujud. Sampai malam ni belum tahu dari mana dalilnya. Rujukan kitabnya dari mana. Nah, kita yang mengatakan sujud pada benda yang kecil tadi, asalnya tidak bergerak, ya kitab Sapinanilah di antaranya. Jadi dijelaskan lagi dalam Kasyifatus Saja ini bahwa diperbolehkan. Yang penting jangan biataharrak biharakatihi. Jadi dia hanya pacak bergerak-gerak. Wa in shalla qa'idan wa sajada ala muttasilin bihi la yataharrak biharakat fil qu'ud. Jika dia adanya dalam salat kondisi duduk dan ia sujud di atas benda yang bersambungan dengan dirinya yang tidak bergerak dengan sebab gerakan, duduklah Miali. Miali duduklah sini. Miali duduklah. Dalam kondisi duduk, wa kana bihaitsu law salamin qiyamin la taharraka biharakati fayadurru dzalik. Dan adalah benda itu dengan sekiranya jikalau ia salat pada kondisi berdiri, pastilah benda itu akan bergerak dengan sebab gerakan dirinya, maka itu berbahaya membatalkan salat. Ini penjelasan intinya benda itu tidak bergerak, ya, tidak melok kulu-kele. Wasadi suha irtifa asafilihi ala ali. Syarat sujud yang keenam, hendaklah mengangkat organ-organ bawahnya, yaitu dua belah bokongnya dan organ di sekitarnya melalui organ atas kepala dan pundaknya. Jadi posisinya mesti nurun macam itu. Kepala mesti lebih rendah dari bokong, dari pantat. Usaha jadi intinya kepala lebih rendah. Jadi tak ada boleh sujud macam ini datar. Ada wong sujudnya datar, tidak boleh, tidak sah. Mesti sujud macam apa? Miring. Berapa derajat ini? 90 60. Jadi usaha ke pukang itu lurus, usahakan yang paling afdal. Nah, itu dah. Nah, jadi macam itu pukangnya. Ada kan yang macam ini, ya. Yeah. Nah, ada yang macam ini, cuman ini tetap tinggi, cuman yang afdalnya kurang afdal. Nah, jadi tegak kenian. Coba ada sujud sini, ada sujud. Sana yuk, sana, ngada sana. Nah, ya tegak macam itulah. Sudah. Ujung jarinya lurusin sama bau. Jadi ujung bau ada di ujung jari sini. Ujung bau ada ujung jari, libarnya libar dada ni lah. Jadi kita takbir Allahu Akbar. Sujud main inilah. Kaget waktu kita duduk, tariklah kaki lurusan inilah. Jadi lurusnya ini lurusan dengan pukang.
Jangan dilibatkan macam ini. Ya, makruh. Kalau wong betino dimasukkan ke jero. Karena intinya wong betino itu kalau dia yang bergerak dalam solat, dia tidak ngangkat keleknya. Begitu juga dia takbir. Begitu dia ruku. Ini digepitnya terus. Nah, waktu dia sujud, budak tu dirapet ke? Budak yang di dada tu dirapet ke? Wong betino kalau dia sujud. Dia tu ada namanya tu ada. Ya. Yeah. Jadi jangan sampai dia bergerak-gerak. Maka dirapet ke. Intinya pantatnya lebih tinggi dari kepalanya. Illa idza kana fi safinatin wa lam yatamakkan minhu linahwi liha. Kecuali apabila berada di atas perahu dan ia tidak memungkinkan sujud dengan cara tersebut, lantaran perahu itu miring umpamanya. Itu namanya darurat. Apa namanya darurat tu? Mana yang sampingnya baik. Macam di perahu nak benar-benar ni kan keteru ke? Perahu. Perahu tu kan yang kecil. Kalau yang kita ke seberang ni ketek ini. Perahu tu yang alat buat mancing. Orang jualan duku di sungai-sungai itu. Nah, itu namanya perahu. Yang alat main-main. Yang kira-kira kalau kita nak solat yang tu tercelui. Mungkin namanya. Fayusalli ala halihi wa yu'idu li'annahu udhrun nadir. Maka ia boleh salat menurut keadaan sujud yang mampu dilakukan, dan ia harus mengulang salatnya karena hal tersebut tergolong uzur yang langka jarang terjadi. Bi khilafi ma law kana bi illatun la yumkinu maha sujud fa in la i'adata alaih. Berbeda halnya jikalau terdapat penyakit pada dirinya yang tidak memungkinkan sujud, misal sakit atau membunting. Membunting kan tak baca nak sujud sempurna, nganjel, atau kalau ada bekas operasi, itu namanya uzur. Mana yang sampingnya baik. Wa kaza al-hubla idza syuqqa 'alaiha zalika fatusil wala ta'id. Nah, sama itu juga wong bunting. Karena hamil rasa sulit untuk sujud dengan cara nyunian, sulit, terganjel. Belum baik kamu ngasuh hamil. Wa kadza ma law tala anfuhu wa sara yamna'uhu min wad'il jabhati 'alal ardi masala. Begitupun halnya kasus seandainya seorang panjang hidungnya dan menjadi terhalang dirinya untuk meletakkan dahi di atas permukaan tanah umpamanya. Hidungnya panjang. Kan hidungnya panjang jadi ngantung. Saro nak nyampe ke kening ke tempat sujud, terganjel oleh hidung. Panjangan hidung dari kepala. Ngantung-ngantung. Itu namanya darurat. Balik ke mana lah wong ini? Yang hidung panjang ni. Pernah belum terjengok? Belum Pinocchio tu cuman cerita baik, fiktif aja. Pinocchio siapa rewang tu? Cinderella. Itu fiktif aja. Menui buku cerita baik. Wasabi'uhu at-tama'ninatu fi. Yang ketujuh, syarat sujud itu mesti tama'ninah. Ai sujudi wa yushtaratu aidan ay yad'a as-sab'a fi waqtin wahidin. Falau wada'a ba'daha thumma rafa'ahu wa wada'a al-akhar lam yakfi. Jadi maksud tama'ninah itu nyempurnakan 7 anggota sujud tadi, diletakkannya 7 anggota itu. Kemudian ia mengangkatnya dan meletakkan organ yang lain. Setelah mengangkat organ yang diletakkan, maka hal tersebut tidak mencukupi. Jadi sudah 7 lari sujud kenyal, lantas kakinya diangkatnya, itu maka tidak sah sujudnya. Kalau kita sujud di dalam keterangan hadis dan dipegang oleh 4 mazhab, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i,
Kalau kita turun sujud dulu ke dengkul. Sami'allahu liman hamidah. Allah, dengkul, tangan, kepala. Waktu dia naik, dalam Fathul Mu'in disebut, siapa yang turunnya buncit itu duluan. Yang buncit turun itu duluan, kepala buncit turun. Jadi waktu dia berangkat, kepalanya duluan. Kalau dia mendahulukan tangan, kan susunannya itu waktu berangkat kepala, tangan, kaki. Nah, jadi yang dihitungnya tuh yang dipegang oleh ulama dan diamalkan oleh para ulama, guru-guru kita, itu adalah mendahulukan dengkul dari tangan. Ada yang mengatakan kalau nulukan dengkul itu sama dengan nonton. Tidak boleh. Tidak boleh di situ tuh tidak sah, apa tidak boleh nyamui. Nah, misal nulu ke dengkul, berarti kita nyamui sama dengan onto duduk. Ya, taruhlah misal. Kalau disamu ke dengan onto duduk, jadi solatnya ngapa? Tidak sah apa? Tidak apa-apa. Yang penting sujudnya itu dalam 7 anggota. Itu yang intinya. Perkara nak turun mana duluan lajulah, mana yang lemak. Yang nak lemak nyungkem lah. Allah jelantung lah. Misal mana lemah tak? Jadi yang lemah sehingga membuat kita solat jadi nyaman, mendahulukan dengkul, tangan, kening. Waktu berangkat kening, tangan, dengkul. Cari intinya yang mana yang lemaknya. A'dha'u sujud sab'atun, anggota sujud ada 7. Al-jabhatu, kening. Watsani butunul kaffain, 2 perut tangan. 2 tapak tangan ini yang putih. Ya. Fayakfi wal kafu mayan khusus massuhul wudu. Telapak tangan adalah organ yang bersentuhan dengannya yang membatalkan wudu. Kan kalau dia yang wajib itu anggota yang bersentuhan wudu batal, itu tapak tangan maksudnya. Apa dia? Yang putih ini nah. Jadi kalau kita bersenggok menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal. Kita ada wudu. Menyentuh kemaluan kita atau kemaluan wong. Misal adik kita atau anak kita ada wudu. Adanya kencing, kita megang kemaluan dia, itu batal wudu. Batal kalau kita megangnya dengan yang putih. Walau kemaluan kita dewek atau kemaluan wong, kalau dipegang menyentuh yang putih batal. Kalau pakai yang hitamnya tidak batal. Misal anak kita kencing, adik kita kencing, atau tersenggol dengan punggung tangan kemaluan, tidak batal. Tidak batal. Kemaluan kita juga, ya. Alat sinyal kita. Misal gatel, kita ngautnya, kita gaut, megang dengan yang putih ini, maka batal wuduk kita. Tapi kalau digaut dengan yang hitam, tidak batal wuduk kita. Yang batal dengan yang putih, we. Dengan yang hitam tidak. Jangan lama kakek lain cerita. Ya. Yo. Jangan lama gino. Ini umpama baik. Nah. Jadi yang batal itu dengan yang putih. Wal kafu mayan kudu massuhul wudu. Fayakfi wad'u juz'in min al-asabi' au min ar-rahati duna ma'adahuma. Maka mencukupi sah meletakkan satu bagian dari jari jemari atau sebagian dari telapak tangan, tidak pada selain kedua organ itu. Misal sujud macam ini nah.
Nah, nempel ke ini ben. Nah, misal ditekannya ini tak ada nyampak, tetap sah. Cuman ini namanya kan ibadat nyambil-nyambilan, tidak ada seri. Nah, tapi kalau dia itu serius kan, yang main ini. Nah, yang main ini. Nah, kan main ini jadi. Cuman tidak serius. Tidak kata kesungguhan. Ar-rabi' wal khamis ar-rukbatani. Kedua dengkulnya. Wasadis yang keenam butunul asabi' ar-rijlain. Wa yakfi wad'u juz'in min kulli wahidin min hadhil a'dha' as-sab'ah walau min usbu'i faqat walau min yadin aw rijlin. Mencukupi meletakkan satu bagian dari masing-masing 7 anggota ini walaupun berupa satu jari saja, walaupun dari satu tangan atau satu kaki. 6. Al-iktisaru ala wad'il ba'd minal a'dha'i sab'ati makruh. Peringatan dengan hal meletakkan sebagian 7 anggota tadi hukumnya adalah makruh. Jadi kalau tidak uzunian, sujud cuman tunjuknya tempek kenya. Kaki juga cuman jempol Jadi kalau dia nyuk kaki tak boleh ngelepek macam ini. Mesti ditegakkan. Nah, ditegakkan macam itu. Kalau dia dilempek ke, tidak dilentikkannya tidak sah sujudnya. Mesti ditegakkan. Ya, waktu sujudnya. Walau kuti al-kafu au butunul asabi' lam yajib wad'u rutabil baqi bal yusannu. Seandainya terpotong telapak tangan atau bagian dari jari jemari, maka tidak wajib meletakkan ujung organ tangan dan masih tersisa, tetapi hanya disunahkan organ tersisanya baik. Kalau jarinya lah hilang, ya sudah selesai. Walau khuliqa bila kaf au bila asabi' qaddira lahu qadruha wa wajaba alaihi wad'uha. Seandainya seseorang tercipta tanpa telapak tangan atau tanpa jari jemari, maka dikira-kira bagian seukurannya dan wajib baginya meletakkan seukurannya itu. Wa yusannu kashful kaffaini fi haqqi dzakar wa ghairihi wa butunir rijlain fi haqqi dzakar wal umma wa amma ghairuhuma fa yajibu satruha. Disunahkan membuka 2 telapak tangan pada hak pribadi laki-laki dan selainnya, dan bagian-bagian dalam 2 kaki pada hak pribadi laki-laki dan budak perempuan. Adapun selain kedua orang tersebut diwajibkan untuk menutupinya. Wa yukrahu kashfur rukbataini lidzakar wal amad wa yusannu at-tartib fil wad'i bi ayyadha ar-rukbataini awwalan. Summal kuffaini summal kaffaini summal jabha wal anfa ma'an. Ini keterangan kitabnya. Adapun disunatkan untuk mentertibkan dalam meletakkan anggota waktu nak sujud itu au yadha'al rukbataini awalan. Hendaklah dia mendahulukan 2 kepala jengkungnya duluan. Summal kaffaini, kemudian 2 tapak tangannya. Summal jabha, kemudian keningnya dan hidungnya. Tak mungkin kan dilepas ke hidung tu. Fawadha'al anfi ma'an sunnatun muakkadatun. Meletakkan hidung ketika sujud itu sunat muakkad. Disunatkan dikuat ke baik, tidak wajib. Wala yakfi wad'uhu wahdahu li annal mu'tabar huwal jabha. Dan tidak mencukupi, tidak sah meletakkan hidung saja. Karena sesungguhnya organ sujud diperhitungkan adalah dahi. Hidungnya kena tempat sujud, kepalanya ngantung. Tidak sah. Kecuali Pinocchio tadi, yang hidung lebih panjang dari kepala tadi. Waisanu kaunuhu maksyufa. Disunatkan keadaan hidung dalam keadaan terbuka. Walau khalafa tartibul mazkur aw iktasar 'alal jabha kuriha mura'atan lil qawli wa wujubi wad'al an. Maka jikalau ia menyalahi tertib urutan tadi yang disebutkan tadi,
membatasi diri atas peletakan dahi saja, maka hal itu dimakruhkan karena menjaga kepada pendapat mengenai kewajiban meletakkan hidung. Fakhalafal Imam Malik faqala yadul yadain summa rukbatain. Beda pendapat Imam Malik. Imam Malik nulu ke tangan, baru mendahulukan dengkul. Wallahu alam shawab. Ada kertas nanya.